Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan beberapa hal yang dilarang di dalam salat. Kita masuk pada poin yang ke-17. Yang termasuk larangan di dalam salat adalah salat ketika sudah terlalu mengantuk, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara engkau ada yang mengantuk dalam keadaan salat, maka hendaknya ia tidur sampai hilang rasa kantuknya. Maka sesungguhnya apabila salah seorang di antara engkau ada yang salat dalam keadaan mengantuk, dia tidak akan tahu apa yang ia lakukan, atau dia tidak tahu apa yang ia ucapkan. Barangkali ia bermaksud minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia justru mencerca dirinya sendiri, ya. Maka misalnya seseorang, ya, karena tidurnya terlalu larut, ya, begadang, mungkin karena ada pekerjaan, ya. Maka misalnya dia punya kebiasaan salat malam, ya, maka mungkin bisa dia minimalkan rakaatnya, ya. Mungkin dia tutup dengan salat witir 1 rakaat saja, kemudian setelah itu dia tidur kembali, ya, dengan harapan agar salatnya nanti ketika salat subuh dia bisa dalam keadaan, ya, maksimal, ya. Karena dikhawatirkan ketika dia niatnya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru dia, ya, mencerca dirinya sendiri, bahkan melaknat orang lain dan lain sebagainya. Maka sebagian ulama, ya, memakruhkan salat seseorang dalam keadaan seperti ini, ya, meskipun ketika dia memaksakan salat dalam keadaan seperti ini, ya, tidak membatalkan salatnya, artinya salatnya sah, tetapi mengurangi kesempurnaan dia di dalam meraih pahala. Kemudian yang ke-18 adalah salat dengan pundak terbuka, ya, salat dengan pundak terbuka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Jangan sesekali salah seorang di antara kalian salat hanya dengan satu pakaian tanpa adanya penutup sedikit pun di atas pundaknya. Ya, larangan di atas menunjukkan atas makruhnya, ya. Makruhnya hal itu bukan keharaman. Ya, misalnya ada seseorang ketika selesai mengerjakan tawaf misalnya, ya, kalau tawaf kan yang disunahkan pundak sebelah kanan ini kelihatan. Maka ketika dia ingin mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, ya, yang berada di belakang Hijr Ismail, maka dia kembali menutup pundaknya. Begitu juga seseorang ketika sholat, ya. Ketika kita bahas tentang aurat laki-laki kemarin, aurat laki-laki itu dari apa? Antara, ya, pusar dan lutut, ya, itu yang wajib untuk ditutup, ya. Kalau misalnya ditanya apakah seseorang misalnya dia sudah, atau mungkin dia sholat menaikkan sarungnya agak ke atas, di atas pusar, maka kalau seandainya ditanya sah apa tidak, maka jawabannya sah, ya. Tetapi ini adalah hal yang dimakruhkan, ya. Sebagian ulama memakruhkan karena adanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ke-19, ya, yang terakhir ini, ya, dari larangan-larangan salat tanpa tutup kepala. Ya, ini pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, nanti penjelasannya bisa dibaca sendiri. Apalagi misalnya ada seseorang berada di sebuah tempat, di sebuah daerah, ya. Orang itu kalau salat memakai songkok itu sudah menjadi adat. Maka dia wajib untuk, atau dia diusahakan sebisa mungkin untuk mengikuti adat setempat, ya. Karena di sebuah kaidah, ya, dan ini merupakan 5 kaidah besar di dalam ilmu fikih, ya. Di antaranya al-umuru bimaqasidiha, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kemudian di antaranya adalah al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum, ya, tentunya adat yang tidak menyelisih syariat. Kalau misalnya adat setempat sholat itu dengan memakai kopiah, maka dia usahakan untuk memakai kopiah. Ya, ini berdasarkan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
Mungkin kita tambahkan satu poin lagi, ya, yang ini belum sempat tertulis di kitab ini, tetapi ini merupakan larangan di dalam sholat. Tetapi larangan ini bersifat makruh, ya, tidak sampai sesuatu yang diharamkan. Yaitu berangkat dari apa yang disabdakan atau dikatakan oleh Muawiyah bin Murrah, ya, dari bapaknya. Ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuffa bainas sawari kunna nunha an nasuffa bainas sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa natruda fiha torda. Kata Muawiyah bin Murrah dari bapaknya, kami dilarang untuk mendirikan shaf di antara dua tiang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami benar-benar dijauhkan dari tiang-tiang tersebut. Ya. Jadi dari hadis ini kita pahami bahwa ketika memang masih memungkinkan, ya, untuk membikin shaf di barisan yang selanjutnya, maka diusahakan seseorang tidak membuat shaf di antara dua tiang. Apa yang dimaksud? Atau para ulama menjelaskan, karena ketika seseorang itu membuat shaf di antara dua tiang, maka nanti akan memutus shaf tersebut. Misalnya, ini ada tiang. Kemudian ada orang yang membuat shaf di antara dua tiang. Pasti nanti di belakang tiang atau mungkin posisinya yang dekat tiang ini akan terputus shafnya. Kalau misalnya memang keadaan darurat, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya memungkinkan untuk membuat shaf di belakangnya, maka itu lebih baik. Ya. Karena para ulama menjelaskan bahwa salah satu faidah dari larangan seseorang mendirikan shaf di antara tiang adalah bahwasanya itu adalah tempat sholatnya jin. Ya, tempat sholatnya jin. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud ulama tidak membolehkan membuat shaf di antara dua tiang itu karena memutuskan shaf. Maka bisa seseorang membuat shaf tetapi hanya di antara tiang saja. Ya, artinya yang sebelah sana tidak usah diisi, sebelah sana tidak usah diisi. Agar apa? Shafnya tetap nyambung. Ya, kalau itu nanti dipaksakan sampai melebihi sana, maka shafnya akan terputus. Ya, kecuali kalau misalnya memang sholat Jumat, ya, jamaahnya meludak misalnya. Ini terpaksa mengharuskan seseorang sholat di antara dua tiang, maka ini tidak mengapa karena adanya hajat. Tetapi kalau misalnya masih longgar, maka ini sesuatu yang, ya, sebisa mungkin seseorang mengusahakan hal tersebut. Tetapi kita sampaikan lagi, kalau seandainya ada orang yang membuat shaf di antara dua tiang, maka sholatnya tetap sah, ya, karena ini bukan termasuk pembatal atau rukun atau wajib sholat, tetapi ini sesuatu yang dimakruhkan. Artinya sholatnya tetap sah, tetapi hilang beberapa keutamaan di dalam sholat. Kemudian kita tutup dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah yakin adanya hadas. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi." Apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu-ragu, akharaja minhu syai'un amla, apakah keluar dari perutnya itu sesuatu atau tidak, maka Nabi memberikan kaidah, fala yakhrujanna minal masjidi, maka hendaknya orang itu tidak keluar dari masjid hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai ia mendengarkan suara atau mencium bau. Ya. Karena dalam sebuah kaidah fikih disebutkan al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Misalnya ada orang yang, saya tadi ragu, kira-kira keluar angin apa tidak ya? Maka kaidahnya Nabi mengatakan sampai engkau mendengarkan suara atau mencium bau. Baru setelah itu seseorang keluar dari masjid, kemudian mengambil wudu, ya, kembali, habis itu bergabung dengan jamaah yang lainnya. Ya, ini salah satu kaidah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, meninggalkan salah satu rukun salat atau syarat sah salat. Ya. Jadi mungkin perlu kita nanti setelah selesai rukun yang kedua ini, pembahasan tentang salat,
Sebagaimana yang kita sampaikan, salah satu fungsi kita mengetahui rukun, wajib, sunnah salat adalah hal-hal yang seperti ini sangat bermanfaat ketika kita nanti membahas tentang sujud sahwi. Jadi nanti setelah kita selesai rukun yang kedua ini, kita tidak langsung masuk ke rukun yang ketiga, yaitu zakat. Mungkin nanti kita bisa selingi dengan pembahasan tentang sujud sahwi, ya. Karena mumpung masih nyambung, mumpung masih ada kaitannya, maka sebaiknya kita bahas itu dulu, ya, sebelum melaksanakan atau sebelum melanjutkan ke bab yang berikutnya, yaitu kitab zakah. Kemudian yang ketiga adalah makan minum dengan sengaja. Ya, ini sudah jelas membatalkan, ya. Salat sambil makan permen misalnya, ya, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir ya. Masih ada satu lagi. Berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan salat, ya. Sebagaimana riwayat dari Zaid bin Arqam, ia berkata, dahulu kami berbicara di waktu salat. Salah seorang dari kami berbicara kepada temannya yang berada di samping sampai turun ayat hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, yaitu salat asar, dan hendaknya engkau berdiri karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya. Artinya inilah ayat teguran seseorang dilarang untuk berbicara ketika salat. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Ya, kemudian setelah turun ayat ini, ya, maka kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Ya, sebagaimana hadis yang kita sampaikan kemarin tentang tidak bolehnya seseorang mengucapkan yarhamukallah ketika salat. Ya, sebagaimana hadis dari Muawiyah bin Hakam. Maka para ulama menjelaskan kenapa kalau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih itu diperbolehkan bagi orang yang bersin, karena itu adalah kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau mengucapkan yarhamukallah itu hanya sebatas perbincangan manusia, perkataan manusia, maka yang ini dilarang, yang ini diperbolehkan. Mengucapkan alhamdulillah diperbolehkan, tetapi mengucapkan yarhamukallah tidak diperbolehkan, karena memang dua hal ini berbeda jauh. Yang satunya memang mengandung pujian dari kepada Allah, dan memang sholat kebanyakan seperti itu. Kemudian ada yarhamukallah, maka ini hanya sebatas perkataan manusia. Oleh karena itu, ya, para ulama melarangnya. Ya, seperti itu. Masih ingat nggak? Masih ya? Ya sudah. Kemudian yang terakhir adalah tertawa sampai terbahak-bahak. Ya. Adapun senyum, maka ini ya tidak sampai membatalkan sholat, ya. Kalau hanya sekedar senyum, ya, misalnya seseorang tadi, ya, mungkin khidbahnya habis diterima, dia senyum-senyum di dalam sholatnya, ya, misalnya seperti itu, atau baru mendapatkan mukafaah bulanan atau gaji bulanan, ya, dia senyum-senyum di dalam sholat. Maka kalau hanya sekedar senyum, maka ini tidak membatalkan. Ya, sebagaimana yang dikatakan Jabir, at-tabassumu la yaqta'u walakin taqta'u al-qarqa'ah. Ya, at-tabassum, senyum tidak membatalkan salat, walakin, akan tetapi, taqta'u qarqaratu, ya, al-qarqarah, al-qarqaru, al-qarqaratu, ya, tetapi yang membatalkan salat adalah tertawa terbahak-bahak, ya. Maka ini adalah 5 hal yang membatalkan salat seseorang. Adapun yang 20, ya, atau 19 poin tadi itu termasuk hal-hal yang dilarang di dalam salat. Ya, baik. Insyaallah pertemuan pekan depan, sebelum kita masuk pada pembahasan kitab zakah, kita akan membahas satu pembahasan, yaitu tentang sujud-sujud yang disyariatkan. Ya, kita ambil satu saja, yaitu tentang pembahasan sujud sahwi. Insyaallah nanti ada printout yang kita akan bagikan kepada antum semuanya. Ya, sebelum kita akhiri, ya, silakan kalau memang ada yang perlu didiskusikan.